Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Azimah Nurin Nafila di acara Monolog. Apa kabar teman-teman semua? Jadi pagi ini kalau kemarin kita bahas tentang self development gitu ya. Jadi hari ini aku mau sedikit membahas tentang finance. Nah, siapa sih di sini teman-teman yang kayak masih bingung gitu ngatur keuangan, atau mungkin bingung gimana ya caranya supaya gajinya tuh masih tetap apa sih, misalkan tanggal 1 kita gajian ya, terus nanti belum akhir bulan masih tengah-tengah gitu, kayak udah wow duit gua hilang kemana gitu ya, kayak gak ada catatannya, tiba-tiba udah habis gitu kan. Nah, hari ini mau bahas tentang itu. Jadi aku akan bahas tentang kesalahan-kesalahan yang aku pernah lakukan terkait dengan pengaturan keuangan. Nah, kesalahanku yang pertama yaitu menabung dengan menyisakan gitu. Jadi kalau dulu tuh ya aku nabungnya misalkan nih dari gaji sekian persen gitu ya, aku akan menghabiskan dulu, baru nanti ketika sisanya aku gunakan untuk menabung gitu. Nah sebenarnya secara konsep gitu ya, ketika kita tuh mau menabung harusnya memang disisihkan dari awal. Jadi kita punya yang namanya budgeting, kita punya yang namanya porsi-porsi gitu, berapa memang harus ditabung, berapa untuk kebutuhan, berapa untuk sedekah dan sosial, dan juga pos-pos yang lain. Jadi bukan kita menyisakan, cuman menyisihkan gitu. Dan aku baru tahu banget ini ketika di umur berapa ya, 25 tahun kemungkinan ya, itu aku baru tahu banget, oh ternyata kita tuh ada persentasenya gitu guys. Jadi bisa 10%, bisa 20% dan sebagainya. Sorry banget kalau misalkan ini videonya goyang kanan goyang kiri ya. Terus apalagi, oh ya, ada nggak sih kalian yang memang dari awal itu menggunakan aplikasi gitu untuk menyisihkan keuangannya, atau kalian menggunakan bantuan finance planner mungkin untuk mengatur keuangan? Nah boleh dong nanti sharing di kolom komentar. Nah kesalahan apa lagi yang pernah aku lakukan, yaitu tidak melakukan pencatatan keuangan. Mungkin bagi sebagian orang akan berbeda-beda ya caranya gitu. Kadang ada yang dia nggak terlalu penting dalam mencatat keuangan, tapi buat aku mencatat keuangan itu merupakan salah satu langkah awal untuk kita tahu sebenarnya uang kita itu kebanyakan habis di mana gitu, dan apakah kita bisa menekan gitu ya pos-pos tertentu untuk bisa kemudian dioptimalkan ke pos yang lain kayak gitu. Atau kita sebenarnya dari pencatatan itu akan tahu gitu, kira-kira kita ini butuhnya seberapa banyak lagi sih untuk mencapai tujuan keuangan kita. Aku kasih contoh, jadi ketika itu ya, ketika aku menerima gaji yang pertama kali, pada akhirnya gaji itu tidak aku lakukan tracking gitu. Jadi habis misalkan nih keluar hari ini untuk makan gitu ya, kemudian beli bensin, kemudian nanti ada kundangan, nikahan temen kayak gitu. Jadi uang itu benar-benar mengalir selancar itu gitu, sampai pada suatu ketika gitu aku men-tracking lagi, lah ini uangnya pada kemana gitu. Makanya tadi kenapa ada permasalahan yang kita nggak tahu, tiba-tiba uangnya habis sebelum akhir bulan, dan itu terulang terus menerus gitu ya. Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena kita kurang tracking gitu. Akhirnya apa? Akhirnya banyak loss gitu kan. Misalnya bulan ini udah beli baju gitu ya, karena kita nggak melakukan pencatatan itu, kita nggak kerasa beli bajunya udah berapa banyak gitu. Terus juga jangan-jangan ada hal-hal lain yang memang kita sebenarnya nggak perlu tapi kita mau gitu ya. Nah di sini kita juga bisa memisahkan antara mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Itu penting banget teman-teman untuk sebuah pengaturan keuangan, dimana kalau kita itu masih membangun keuangan yang belum stabil gitu, maksudnya masih merintis gitu lah ya. Karena kan memang kalau awal-awal itu, apalagi usia-usia 25, 26, 27, dimana kita masih
mungkin karirnya itu masih baru mulai gitu ya, pasti butuh banget yang namanya controlling gitu. Nah, salah satu hal untuk bisa mengontrol itu adalah dengan melakukan pencatatan keuangan. Nah, ini sebenarnya banyak banget metodenya teman-teman. Aku pernah nyobain yang secara manual gitu, jadi kita tulis di sebuah kertas. Sebenarnya ada, tapi nanti ya mudah-mudahan bisa aku spill gitu ya. Jadi kalian siapin aja sebuah kertas, sebuah buku, boleh di garis kecil-kecil gitu. Biasanya aku satu halaman itu aku bagi jadi 4 bagian, 4 sampai 5 bagian. Di situ akan aku tulis pemasukan yang masuk bulan ini berapa, dari mana aja, misalkan dari gaji, atau misalkan dari side hustle aku, atau misalkan dari ngajar gitu ya. Terus nanti di bawahnya itu ditulis lagi tentang pengeluaran. Nah, pengeluarannya ini memang aku tracking setiap hari teman-teman. Setiap hari biasanya kalau malam gitu ya, atau misalkan kalau nggak sempat gitu, berarti besoknya pagi aku ingat-ingat lagi satu hari itu aku udah keluar untuk apa aja gitu. Setelah aku tuliskan di bagian pengeluaran, nah nanti aku akan cek setiap misalkan seminggu sekali untuk memastikan apa? Memastikan bahwa keuangan aku yang aku pegang itu benar-benar sesuai sama real di lapangan gitu ya. Kadang-kadang kita kan ketika menghitung tuh ada kayak selisih gitu kan, 4.000-nya hilang, 4.000-nya kemana ya, nggak ke track gitu. Nah, supaya itu nggak terjadi, jadi aku memutuskan untuk trackingnya secara berkala. Paling aman itu sih 7 hari sekali ya, atau 1 minggu gitu. Dengan seperti itu kita akan lebih mudah untuk mengingat-ingat gitu kalau misalkan ada sesuatu yang kita ternyata miss di situ. Kemudian nanti setelah akhir bulan biasanya aku tracking lagi gitu, aku cocokkan apakah pemasukan sama pengeluarannya itu sudah betul secara jumlah gitu. Nah, tantangannya adalah kadang-kadang kan kita ada masa-masa ini ya, capek, jenuh gitu, terus akhirnya nggak sempat untuk mencatat gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan beberapa metode lain seperti aplikasi sekarang udah banyak banget teman-teman, bisa pakai money manager, bisa pakai dompetku, bisa pakai apa lagi ya, pokoknya ada banyak aplikasi-aplikasi. Dan teman-teman kalau misalkan ada saran aplikasi boleh dong dicoba di bawah di komen gitu ya. Yang aplikasi pernah aku pakai itu yang pertama manajer keuangan gitu, atau catatan keuangan. Itu menurutku aplikasinya cukup bagus gitu ya, karena dia itu lengkap, terus dia itu terbagi dalam beberapa kategori gitu. Jadi ada kategori makanan, kategori kesehatan, dan kita bisa mencoba atau meng-create sebuah kategori baru gitu. Jadi misalkan ada kategori yang nggak ada di situ, kita bisa bikin kategori baru. Dan yang aku suka adalah dia itu udah ada dompetnya masing-masing teman-teman, jadi bisa terhubung sama akun bank kita gitu. Nah, ketika kita transaksi dengan bank gitu, kita nggak usah repot-repot untuk bisa menghubungkan dengan pencatatan keuangan, karena dia udah otomatis terhubung dan bisa terlacak di aplikasi tersebut. Tentunya memang kalau yang nggak premium itu terbatas teman-teman, mungkin cuma 2 akun gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau yang premium itu bisa sampai banyak dan nggak terhingga gitu. Terus yang aku suka juga adalah dia itu udah di plotting gitu kan secara diagram. Karena sebenarnya kan gini ya, tujuan kita mencatat keuangan itu supaya kita tahu porsi mana sih sebenarnya yang paling sering menghabiskan keuangan kita gitu kan. Misalnya porsi makan, atau porsi fashion, atau porsi kesehatan, atau yang lain kayak gitu. Kadang-kadang porsi ini kalau misalkan kita hitung secara manual gitu ya, kayak aku catat manual gitu, itu kan takes time banget ya. Aku harus kerja 2 kali, aku harus hitung, aku harus masukin dulu di Excel supaya tahu nanti porsinya 10%, 20%, 30% dan sebagainya. Tapi kalau di aplikasi teman-teman udah bisa dapetin langsung sekian dan sekian, sehingga nanti tahu strateginya ke depan seperti apa. Apakah memang kebutuhannya seperti itu, udah sesuai sama budgeting, atau bagaimana gitu kan. Tapi di sini teman-teman tenang aja, kalau misalkan memang masih terlalu sulit gitu ya untuk memulai sebuah aplikasi, teman-teman bisa menggunakan Excel gitu. Aku pernah juga menggunakan Excel ini sebenarnya, cuman agak ribet. Kenapa? Karena I have to open my laptop gitu kan, jadi nggak bisa kalau misalkan
disambi, dicatat di HP itu sangat ribet sekali. Dan lagi-lagi harus kerja tetap 2 kali ya, aku harus ngitung ulang gitu. Cuman serunya di Excel ini kita tuh bisa menggunakan banyak rumusan gitu kan, jadi langsung kehitung gitu daripada harus manual nulis satu-satu gitu. But yang menariknya adalah yang aku gunakan sekarang adalah menulis satu-satu, literally on my paper. Kenapa seperti itu? Menurutku itu fase metode yang lebih ampuh sih untuk aku bisa mendisiplinkan diri gitu ya. So ya apapun caranya, yang penting aku bisa mencapai yang namanya pencatatan keuangan. Dan menurutku teman-teman juga nggak harus sama sih, apapun caranya, yang penting teman-teman bisa nge-tracking keuangan teman-teman itu seperti apa. Oh ya, dan satu lagi, kesalahan yang pernah aku lakukan adalah nggak melakukan budgeting teman-teman. Mungkin bagi beberapa orang di sini akan terkesan kaku ya dengan yang namanya budgeting. Misalkan kayak makan aja harus dibatasi, makan aja harus dibatasi 1 bulan berapa ratus ribu gitu, atau mungkin beli baju dibatasi 1 bulan cuma boleh berapa ratus ribu, atau beli skincare dan sebagainya gitu ya. Tapi untuk orang-orang seperti aku gitu ya, emang butuh batasan. Menurutku bikin budgeting itu akan membantu kita. Kenapa? Karena kita itu tahu, oh nanti kemungkinan barang-barang yang kita butuhkan itu A, B, C sampai X kayak gitu misalkan. Sehingga bukan berarti kita tuh jadi pelit atau membatasi diri sendiri, enggak juga. Tetap ketika di budgeting itu kalian bisa tetap memasukkan yang namanya porsi untuk self reward, misalkan porsi untuk healing, porsi untuk main, porsi untuk karaoke, porsi untuk hiburan dan lain sebagainya gitu. Jadi yang aku maksudkan di sini, kenapa budgeting seperti itu gitu ya, supaya tidak ada pengeluaran yang melebihi dari limit kita gitu. Kadang-kadang kita tuh sukanya loss kan teman-teman. Nah dulu aku tanpa budgeting itu benar-benar kayak hari ini ya jajan siomay aku beli, apalagi aku beli, semuanya aku beli. 1 bulan bisa jadi itu beli baju tuh banyak banget gitu kan, padahal sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Nah dari budgeting, kalau nggak dibudgeting kan akhirnya nggak sadar gitu kan kalau udah melakukan itu. Tapi dengan budgeting kita tuh jadi lebih mindful gitu, kita jadi lebih istilahnya tuh membeli sesuatu dengan berkesadaran, ini aku butuh atau aku mau. Kalau misalkan aku mau, aku ingin gitu ya, apakah masuk di budget bulan ini atau masih bisa nih prioritasnya bulan depan atau seperti apa. Nah itu pentingnya kita sih sebenarnya, lebih ke mengontrol diri sendiri ya, dan juga belajar yang namanya prioritas gitu. Bukan cuma kegiatan yang diprioritasin, tapi juga belanjaan juga harus diprioritasin. Apakah prioritasnya ini sekarang, ataukah bisa ditunda atau urgent atau seperti apa gitu. Nah dalam budgeting sendiri teman-teman sebenarnya ada berbagai ilmu atau porsi yang bisa diterapkan. Ada yang menerapkan 50-50 gitu ya, 50 kebutuhan, 50 lagi investasi untuk masa depan. Ada juga dia yang 20-20 60, ada juga yang 20-30-50. Nah ini sebenarnya sesuaikan aja sama teman-teman sendiri gitu. Kalau aku nganutnya itu sistem 50 untuk kebutuhan, 20 untuk saving, 30 untuk misalkan sedekah kayak gitu-gitu, sosial gitu lah ya. Nah nanti yang menabung itu bisa masuk ke bagian investasi atau masa depan gitu. Jadi makanya kenapa dari awal memang harus dibudgeting berapa yang harus ditabung hari ini, itu sangat membantu sekali. Dan kalau misalkan teman-teman mau mencoba untuk budgeting ini, teman-teman bisa juga baca bukunya tentang psychology of money gitu ya. Di situ tuh memang kalau menurut psikologi gitu, ketika kita melakukan sebuah budgeting, maka otak kita itu akan otomatis kayak terswitch gitu. Oke, ini akan dibatasi, jadi benar-benar limitnya itu pas gitu ya, nggak kurang dan nggak juga berlebihan gitu. Makanya ketika kita budgeting juga harus memikirkan banyak hal gitu ya. Jangan sampai budgeting ini seakan-akan membuat kita seperti nggak sayang sama diri sendiri atau pelit sama orang lain gitu. Karena balik lagi sebenarnya kebutuhan kita kan beda-beda ya. Apa yang works di aku belum tentu works di teman-teman lain gitu. Dan kesalahan lain yang aku lakukan adalah
investasi tanpa belajar dulu. Jadi aku punya cerita teman-teman, aku tuh mulai main investasi itu tahun 2018 teman-teman. Waktu itu memang masih belum booming ya tentang reksadana dan sebagainya gitu kan, kayak masih awal-awal gitu. Dan investasi pertama aku tuh di emas gitu, karena aku tuh dengar bahwa emas tuh harganya naik terus, gak akan turun kayak gitu. Nah, anggapan itulah yang akhirnya membuat aku untuk oke, tabungan aku kayaknya mendingan di emasin aja gitu kan, tanpa aku belajar emas itu kekurangannya apa, kelebihannya apa, bisa dijual berapa tahun, sebenarnya emas ini jenisnya komoditi atau apa kayak gitu kan. Ternyata itu sangat berpengaruh karena besoknya gitu ya, atau kalau nggak salah tuh 1 tahun setelahnya HP ku tuh rusak teman-teman, dan di situ aku butuh dana darurat dan semua tabunganku udah aku beli emas gitu. Otomatis emasnya kan masih 1 tahun ya. Nah, aku baru tahu kalau misalkan emas itu ketika belinya cuma 1 tahun kemudian kita dijual lagi, harganya tuh turun teman-teman, tidak sesuai sama ekspektasi gitu kan. Itulah kenapa aku baru menyadari gitu ya, oh ternyata penting banget untuk kita belajar baru kita do something gitu. Dan emas ini sebenarnya bukan investasi yang salah, enggak banget gitu ya. Masih sampai sekarang pun emas masih dijadikan sebuah pilihan untuk orang-orang investasi. Tapi ada tapinya nih teman-teman, seberapa lama sih emas ini bisa teman-teman pegang gitu ya. Dan artinya gini, kalau teman-teman punya keinginan jangka waktunya tuh pendek gitu ya, 5 tahun gitu ya, bukan emas pilihannya. Emas itu akan works gitu kalau dia disimpan dalam waktu yang lama, 10 tahun gitu ya, 15 tahun gitu. Kenapa? Karena sebenarnya nilai emas ini itu sama teman-teman, bukan naik bukan turun gitu. Emas itu nilai yang seimbang, cuman karena dia dipengaruhi oleh inflasi makanya harganya itu ikut terpengaruh juga gitu kan. Ada orang-orang yang dulunya beli emas di tahun 2000-an, kemudian dengan segala dinamika dunia ini gitu kan, ada pandemi, ada juga hal-hal yang lain, maka menyebabkan emas ini bisa naik turun gitu. Dan akhirnya ketika dia jual di tahun 2020 ya, pasti harganya akan meningkat tajam berkali-kali lipat dibanding sama tahun 2000. Karena apa? Karena waktu gitu. Jadi semakin lama kalian nyimpen emas, semakin tinggi kesempatan untuk bisa melipat ganda. Sebenarnya bukan lipat ganda sih, tapi ya tadi efek dari inflasi gitu. Dan kesalahan lain yang aku lakukan adalah ketika waktu itu lagi booming banget reksadana, aku ingat banget waktu itu gaji pertamaku habis ada les private ya. Aku juga private, ngajar private anak-anak SD gitu kan. Nah, gaji pertamaku waktu itu berapa ya teman-teman, mungkin 200.000 ya, itu ngajar selama sebulan. Dan waktu itu masih booming banget tentang reksadana gitu kan. Waktu tahun berapa aku juga lupa sih, mungkin tahun 2019-2020an kayaknya ya. Reksadana online gitu kan, ada Bibir, Bareksa dan platform lainnya gitu. Aku FOMO gitu, wah apa nih, kayaknya reksadana investasi di sini kayaknya asik deh. Tanpa aku pelajari apa risikonya, terus aku tuh tergolong masuk yang apakah risknya itu moderate ataukah high ataukah konservatif gitu kan. Aku langsung kayak invest aja gitu kan. Itu benar-benar kerasa banget apa ya, salahnya adalah ketika aku memilih produk investasi reksadana di mana itu high risk gitu loh. Jadi waktu itu kan memang pilihnya tuh yang reksadana, kan ada yang reksadana pasar uang, reksadana campuran, reksadana saham gitu-gitu kan. Nah, aku mikirnya bahwa reksadana saham ini dia returnnya banyak nih, 1 tahun tuh bisa mungkin sekitar 8% kayak gitu kan. Maka akhirnya aku masukkanlah uang itu dari reksadana yang saham, tanpa aku tahu bahwa risikonya kalau saham itu memang dia naik turun banget teman-teman, ya nggak sih? Di pasar saham aja sehari bisa merah, sehari bisa hijau gitu kan. Nah, tanpa adanya ilmu itu gitu ya, akhirnya si produk ini kebetulan tuh komoditasnya lagi turun gitu. Akhirnya uang aku jadi merah banget gitu kan. Awalnya 200.000 tapi sekarang tiba-tiba jadi 180.000. Dan menurutku itu wow, 20.000 cuy, hilang itu bukan hal yang sedikit sih.
Dari situ benar-benar belajar bahwa yang namanya investasi itu gak bisa dilakukan semena-mena gitu. Kalian harus secure dulu untuk bisa kemudian investasi gitu kan. Kalau teman-teman lihat di diagram investasi gitu ya, diagram keuangan gitu ya, investasi itu sebenarnya bukan menduduki bagian dasar gitu. Justru bagian dasar itu harus memenuhi kebutuhan yang namanya kebutuhan primer gitu. Baru nanti naik ke level 2, kalian harus punya dana darurat. Dana darurat itu lebih penting teman-teman daripada investasi gitu. Dan yang nggak kalah penting adalah harus punya asuransi. Ternyata di sini aku juga ini sih mulai menyadari gitu ya, setelah tahu tentang urutan-urutan itu, aku nggak yang langsung FOMO investasi, tapi aku benar-benar menguatkan dulu dari bawah, apakah sudah secure, apakah udah punya asuransi. Kalau misalkan belum, berarti harus segera punya asuransi, karena yang namanya orang mencari nafkah gitu ya, cielah, usia-usia segini tuh kan rawan ya, kita nggak pernah tahu kedepannya itu ada risiko apa, risiko keselamatan kerja dan sebagainya, sehingga untuk punya asuransi merupakan salah satu langkah penting untuk melindungi keuangan di masa depan gitu. Wow, ini nggak kerasa ya, mungkin ada juga beberapa pengalaman dari teman-teman yang mau di-share. Boleh dong share di kolom komentar, nanti kita bisa bahas bersama gitu. Ngomongin finance emang nggak pernah selesai teman-teman, karena terlalu banyak gitu ya, akan selalu ada hal-hal yang bisa kita bahas dan akan kita bahas next time. Oke, kita ketemu lagi di monolog minggu depan. Terima kasih sudah menyimak, semoga ada yang bisa diambil manfaatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.